Untuk nomor 1, soal seperti ini kalian bisa langsung lihat opsi ABCD-nya. Di sini dimintanya paling sedikit 2 gambar. Gambar itu disimbolkan G, koin itu di sisi angka, di sisi gambar. Angka disimbolkan A. Yang A, G-nya ada 3, yang B ada 2, yang C ada 2, yang D cuma ada 1. Berarti paling sedikit 2 gambar kecuali yang D. Gitu. Kalau untuk ruang sampel koin, secara keseluruhan, ruang sampel 3 koin itu ada 8. Dari mana 8? Yaitu masing-masing koin ada 2 sisi, angka dan gambar. Koin pertama 2, koin kedua 2, koin ketiga 2. Dikalikan totalnya 8. 8 itu mereka semua nih. Namanya ruang sampel. Ini koin pertama angka gambar, koin kedua bisa muncul angka dan gambar, koin ketiga juga masing-masing muncul angka dan gambar. Untuk mendapatkan hasil ini, bacanya ke samping. Angka, angka, angka. Artinya saat pelemparan 3 koin, 3-3-nya muncul angka. Yang ini, angka, gambar, gambar. Artinya koin pertama munculnya angka, koin kedua munculnya gambar, koin ketiga munculnya gambar. Ini keseluruhan ruang sampel. Yang ditanya peluang muncul metadata berjumlah 4. Dengan rumus peluang, maka kita harus mencari dulu banyaknya ruang sampel dan banyaknya kejadian. Banyaknya ruang sampel itu disimbolkan dengan banyaknya ruang sampel NS. Dadu pertama itu ada 6 ruang sampel 1 sampai 6. Dadu kedua juga ada 1 sampai 6, berarti ada 6. Dikalikan 6 kali 6 yaitu 36. Kemudian banyaknya kejadian mata dadu berjumlah 4, yaitu mata dadu 1 dengan mata dadu 3, mata dadu 2 dengan mata dadu 2, mata dadu 3 dengan mata dadu 1. Yang di depan ini 1, 2, dan 3 ini itu mata dadu di dadu pertama. Sedangkan yang di belakang ini mata dadu di dadu kedua. Jadi ada 2 buah dadu. Selain 3 ini nggak ada lagi yang kalau dijumlah hasilnya 4. Berarti banyaknya kejadian yaitu ada 3. Dengan rumus peluang, yaitu banyaknya kejadian dibanding dengan banyaknya ruang sampel, berarti tinggal kita masukkan 3/36. Sederhanakan, sama-sama bagi 3, dapat 1/12. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 3, sama dengan rumus peluang, kita harus cari NS dan NA-nya terlebih dahulu. Kita lihat NS-nya. Karena akan menyusun dari huruf-huruf pembentuk matematika, kita hitung. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka banyaknya ruang sampel ada 10. Kejadiannya adalah terpilih huruf A. Kita hitung ada berapa huruf A-nya? Ada 3. Maka banyaknya anggota kejadian ada 3. Rumus peluang adalah banyak anggota kejadian dibagi banyak anggota ruang sampel, yaitu 3/10. Selesai, jawabannya yang C. Yang ditanyakan adalah peluang terambil kelereng merah. Di situ ada 30 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 32 kelereng merah. Totalnya itu adalah ruang sampel, yaitu 80. Sedangkan yang ditanya terambil kelereng merah. Kelereng merah ada 32. Dengan rumus banyaknya anggota kejadian per banyaknya ruang sampel, didapat peluang 32/80. Sama-sama dibagi 8, dapat 4/10. 4 dibagi 10 hasilnya 0,4. Itu jawabannya yang B. Di sini ada 2 kejadian. Ada peluang terambilnya kartu merah atau kartu queen. Ini berarti ada kejadian A, ada kejadian B. Rumusnya kalau seperti ini, kalau kita ingat pelajaran kelas 7, simbol atau dalam himpunan itu adalah yang seperti ini.
yang seperti huruf N. Ini artinya peluang kejadian A atau B. Rumusnya yaitu peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi cari dulu peluang masing-masing kejadian. Sekarang yang A, kartu merah. Ini kartu bridge. Kartu bridge itu kartu remi. Ada 4 jenis. Yang pertama, dia gambar hati terbalik, itu warnanya hitam. Lalu gambar daun keriting warnanya juga hitam. Ada hati warnanya merah dan wajik warnanya juga merah. Masing-masing jenis ini ada 13 kartu, yaitu kartu as 2 sampai 10, kartu J, kartu queen, jack, queen, dan king. Karena ada 4, 13 kali 4, total keseluruhan satu set ada 52. Kejadian A itu dia nanyanya kartu merah. Kartu merah ada 2, ada hati, ada wajik. Masing-masing 13. 13 kali 2 yaitu 26. 26 per 52 karena seluruhnya satu set ada 52. Ditambah kejadian yang B. Kejadian yang B itu adalah kartu queen. Setiap jenis ada 1 kartu queen, berarti kartu queen ada 4 per 52. Dijumlah, karena penyebutnya udah sama, tinggal pembilangnya dijumlah. 26 tambah 4 yaitu 30 per 52. Jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 6, kita caranya pakai tabel. Karena ibu ini akan mempunyai 2 anak, kita buat anak pertama dan anak kedua. Pertama kemungkinannya perempuan dan laki-laki. Anak kedua juga begitu. Lalu diisi tabelnya, P sama P jadi keduanya perempuan. L sama P jadi laki-laki dan perempuan, begitu selanjutnya. Di sini kita berasumsi, kita anggap sama. Karena kalau kelahiran dan kematian itu kuasa Allah, tapi kita lagi belajar matematis, kita beranggapan saja sama. Maka peluangnya kedua anaknya perempuan. Kita lihat di sini yang keduanya P cuma ada 1. 1 dari berapa ruang sampelnya? Dari 4. 1, 2, 3, 4. Jadi peluangnya 1/4. Jawabannya yang A. Diketahui seluruh telur itu ada 200. Lalu karena yang ditanya peluang terambilnya telur bagus, berarti kita harus tahu jumlah telur yang masih bagus. Jumlah telur yang masih bagus itu adalah seluruh telur dikurang telur yang pecah dan dikurang telur yang busuk. Berarti jumlah telur yang bagus 200 dikurang 10 dikurang 24, yaitu 166. Lalu yang ditanya adalah peluang terambilnya telur yang bagus. Maka kita jawab, peluang telur bagus adalah banyaknya telur yang bagus per seluruh telur. Oke, banyak telur yang bagus ada 166. Seluruh telur ada 200. Berarti 166 per 200. Atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, jadi 83 per 100. Atau 83 per 100 sama dengan 0,83. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 0,83. Dari soal kita bisa tahu bahwa yang diketahui adalah N atau banyaknya percobaan, yaitu kita melakukan pelemparan sebanyak 60 kali. Dan kita juga tahu dari satu buah dadu itu memiliki mata dadu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu buah dadu berarti totalnya ada 6. Dan yang ditanya adalah yang bukan faktor dari 6. Jadi dari mata dadu ini yang bukan faktor 6 atau yang tidak bisa dibagi 6 adalah 4 dan 5. Jumlahnya ada 2 bilangan. Lalu yang ditanya adalah frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan adalah peluang yang ditanya dikali banyak percobaan. Karena yang ditanya adalah bukan faktor dari 6, berarti peluang bukan faktor dari 6 dikali banyak percobaan. Nah, kita tahu peluang itu berarti banyaknya bukan faktor 6
per banyaknya seluruh bilangan mata dadu. Nah, banyaknya bukan faktor 6 nih, bukan faktor 6, banyaknya ada 2. Seluruh bilangan mata dadu itu banyaknya ada 6. Dikali oleh N. N itu tadi ya banyaknya percobaan atau ada 60. Berarti banyaknya yang bukan faktor 6 itu ada 2 per seluruh bilangan dadu ada 6. 2 per 6 kali 60. Maka hasilnya adalah 20. Dari tabel ini kita ketahui nih, 1A artinya dadu angka 1, mata dadu 1 dan angka uang logam. 1G berarti mata dadu 1 dan gambar dalam uang logam. Nah, dia maunya yang disoal adalah mata dadu faktor dari 12. Jadi kita tandain dulu mata dadu yang faktor dari 12. Faktor 12 berarti yang habis dibagi 12. 1. Nah, 12 itu habis ya dibagi 1, berarti 1 faktor 12. Tandain. Ini 1 lagi. Kita lihat dadunya dulu. Ini 2. 2 juga faktor 12. Ini 2 juga faktor 12. Ini 3. Ini juga faktor 12. Ini juga faktor 12. 4 juga faktor 12. 4 juga faktor 12. 5 bukan faktor 12. 5 bukan faktor 12. 6 faktor 12. Dan 6 juga faktor 12. Oke, berarti kita udah punya data yang faktor 12. Sekarang kita hitung. Oke, dari tabel maka diketahui banyak N faktor 12. Banyak frekuensi yang muncul yang merupakan faktor 12. Berarti yang dari kita tandai merah ini kita hitung jumlah frekuensinya. Ada 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 23. Lalu N seluruh frekuensi. Seluruh frekuensi berarti semuanya ya. Dari awal sampai akhir nih kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 30. Oke, yang ditanya kemudian adalah peluang faktor 12. Oke, peluang, jangan lupa peluang P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Oke, berarti sekarang P dalam kurung faktor 12. Peluang faktor 12 berarti N faktor dari 12 per N seluruh frekuensi. Oke, faktor 12-nya itu jumlahnya ada 23 dan seluruh frekuensinya 30, berarti 23 per 30. Berarti kita tahu kartunya ada 17 ya, karena kartunya dari nomor 1 sampai 17. Berarti ada 17 kartu dimasukkan ke kotak dan peluang tanpa pengembalian. Berarti kalau kartu pertama udah diambil tidak dikembalikan, atau sisa kartu berikutnya itu berkurang 1 karena tidak dikembalikan. Oke. Jadi yang diketahui dari soal adalah yang pertama peluang P1 pengambilan pertama. Pengambilan pertama adalah bernomor ganjil. Bernomor ganjil diambil satu nomor, satu kartu tanpa pengembalian. Berarti sekarang sisa kartu ada 16 ya. Sisa kartu tinggal 16 untuk pengambilan kedua. Dan untuk pengambilan kedua diambil kartu yang habis dibagi 2 dan 3. Habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Artinya kalau mau dua-duanya ini kita kali 2 dikali 3 berarti kita harus tahu kartu yang habis dibagi 6. Jadi kartu yang habis dibagi 6. Dari nomor 1 sampai 17 pengambilan pertama nomor ganjil. Sedangkan yang habis dibagi 6 itu tidak ada nomor ganjil, jadi tidak ada masalah dengan pengambilan pertama ya. Langsung kita ke selanjutnya. Yang habis dibagi yang habis dibagi oleh angka 6 dari nomor 1 sampai 17 adalah nomor 6 dan nomor 12. 6 habis dibagi 6, 12 habis dibagi 6. Berarti tidak ada nomor lain. Dan dua-duanya genap, berarti tidak ada masalah dengan pengambilan pertama yang nomor ganjil ini. Oke, berarti sekarang kita punya dua kemungkinan kartu yang habis dibagi 2 dan 3, yaitu nomor 6 dan nomor 12 kemungkinannya, dan kartu kita sisanya tinggal 16 ya. Oke, itu yang ditanya. Maaf, itu yang diketahui. Lalu yang ditanya peluang terambilnya kartu yang habis dibagi 2 dan 3. Oke, berarti peluang terambilnya kartu yang habis dibagi 2 dan 3 itu adalah banyak kartu yang
banyak kartu yang habis dibagi 2 dan 3 per banyak seluruh kartu. Banyak kartu yang habis dibagi 2 dan 3 ini ya, ada 2 kartu, yaitu nomor 6 dan nomor 12. Dan seluruh kartu, sekarang kartu kita ada 16, berarti 2 per 16. Dari soal tersebut, maka yang pertama ditanya adalah mean atau nilai rata-rata. Rumus mencari nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh data berarti data ini kita jumlah ya, 9 tambah 7 dan sampai 7 ini kita jumlah, kita tambah. Dan banyak data kita hitung ada berapa datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak datanya ada 10. Maka didapat, nih kita jumlah semuanya dibagi 10, hasilnya 73 per 10 atau 7,3. Meannya 7,3. Kemudian ditanya median nilai tengah. Dan untuk mencari nilai tengah itu data harus diurutkan dari yang terkecil. Ini harus ya, nggak bisa datanya berantakan kayak gini, nggak bisa cari median. Kita urutkan ya, 6-nya ada 2, 6,6, 7, 7, 7, 7,8, 8,9. Oke, karena sudah diurutkan, kita cari nilai tengahnya. Kalau ini bisa kita coret-coret ya, 6 kita coret sama 9. Oke, sebentar penanya. 6 depan kita coret sama 9. 6 sini kita coret sama 8. 7 kita coret sama 8. 7 lagi kita coret sama 8. Oke, karena jumlah atau karena banyak datanya genap, maka nanti mediannya itu dapat 2. Kalau ada 2 median seperti ini, caranya kita tambah dan kita bagi 2. Sehingga didapat mediannya adalah 7 tambah 7 dibagi 2 atau mediannya 7. Dan yang terakhir, modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau dalam kata lain frekuensi terbanyak. Kita lihat nomor 6, angka 6, nilai 6 ini muncul 2 kali. Angka 7 muncul 4 kali, dan angka 8 muncul 3 kali, dan angka 9 muncul 1 kali. Sehingga yang paling banyak adalah angka 7, yaitu modusnya jadi 7. Dan jawabannya adalah B. Meannya 7,3, mediannya 7, dan modusnya 7. Kita lihat di sini, di samping sini ada diagram lingkaran ya. Robotik, PMR 13%, MIPA 10%, Voli 30%, Senam 20%, dan bela diri 12%. Semua data sudah ada kecuali robotik ya. Karena dia pakai persentase, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Berarti kita bisa cari robotik ya, tinggal sisanya aja. Oke, maka yang diketahui persentase robotik yaitu 100% dikurang ini data-data dari ekskul lainnya. Ada PMR, MIPA, Voli, Senam, dan bela diri. Oke, kita hitung ini semua dari ekskul lain itu kita jumlahkan tuh 85. Jadi 100 kurang 85% itu sama dengan 15%. Jadi persentase robotik ada 15%. Itu yang pertama. Yang kedua, persentase PMR 13%. Ini jelas ya, tertera di diagram PMR 13%. Kenapa kita pilihnya PMR? Karena yang diketahui jumlah siswanya adalah siswa PMR. Jadi kita butuh persentase dari PMR. Lalu yang tadi ya, banyak siswa PMR itu 52 orang. Oke, yang ditanya banyak siswa yang ikut robotik. Oke, jawab. Banyak siswa yang ikut robotik itu adalah persentase yang ditanya per persentase yang diketahui dikali banyak siswa yang diketahui. Yang seperti yang kita tahu bahwa yang ditanya adalah robotik kan, banyak siswa yang ikut robotik. Berarti yang ditanya robotik. Berarti persentase robotik per yang diketahui adalah siswa PMR, berarti per persentase PMR dikali banyak siswa PMR. Persentase robotik 15%, persentase PMR 13% dikali banyak siswa yang ikut PMR 52 orang. Maka 15% per 13% dikali 52. Oke. Persen sama persen dicoret ya. Habis. 13 sama 52. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 13, sisanya
4 ya. Jadi 15 kali 4 hasilnya 60 orang. Yang ditanya apa sih penurunannya kapan ya? Kapan sih penurunannya? Oke, kalau kalian mau tahu naik turunnya suatu data itu biasanya pakai diagram grafik. Nah, di soal ini diagram garis. Nah, di soal ini diagram garis kan. Yang namanya penurunan pasti dia dari tinggi ke rendah kan. Nah, turun, ya kan? Makanya udah kelihatan tuh. Kapan sih penurunannya? Udah kelihatan. Jawabannya adalah Selasa dan Jumat gitu. Tapi kalau untuk naik pasti dari bawah ke atas naik. Nah, kok ada yang nggak naik nggak turun? Ya iya, itu tetap berarti. Jadi kalau di diagram garis ada 3, bisa turun, bisa naik, bisa tetap. Karena ditanya penurunan berarti yang turun. Berapa sih emang turunnya? Berapa ribu sih uang sakunya turunnya? Kalau ditanya penurunan berapa, penurunannya 1000 ya, masing-masing 1000 gitu. Tapi kan bukan ini yang ditanya, tapi ini yang ditanya. Jadi jawabannya adalah Selasa dan Jumat. Yang ditanya adalah banyak pengunjung di hari Rabu. Kenapa di hari Rabu? Nggak tahu, karena kepotong ya kan, kepotong grafiknya. Nah, caranya yang diketahui apa sih? Rata-rata. X bar ya, X bar ini simbol rata-rata. Cara nyari rata-rata gimana? Tinggal jumlahin aja datanya ya. Senin tambah Selasa tambah Rabu tambah Kamis tambah Jumat, ya kan? Seninnya berapa? Seninnya di situ di grafik 45 tambah 40 ditambah Rabunya nggak tahu ya, misalin aja X ditambah 30 ditambah 20. Ini sebagai hari Rabu karena nggak tahu Rabunya, ya kan? Dibagi banyaknya data, ada berapa sih? Oh, ada Senin sampai Jumat, berarti ada 5 datanya. Udah deh, kita tahu X bar tinggal dimasukin, X barnya 41, X bar itu rata-rata ya, tinggal ditambahin ya, 30 tambah 20 50, 50 tambah 85 135 ditambah X per 5, ya kan? Kali silang deh, ya kan? 41 nya dikali 5, 41 kali 5 sama dengan 135 tambah X. 41 kali 5 berapa? 41 kali 5 itu 205 sama dengan 135 tambah X. Oke, X nya tinggal pindah ruas kan? 15 ini yang ditanya selisih. Udah tahu dong pasti kan, besar kurang kecil, ya kan? Yang ditanya selisih siswa laki-laki dan perempuan. Dari tabelnya udah kelihatan tuh. Kalau 7A ini di optionnya, ini kan ada sampai E, tapi di option cuma A, B, C, D, nggak usah nyari banyak-banyak. 7A, 7B, 7C, 7D, udah nyarinya ini aja sesuai option. 7A itu berapa? 18 dikurang 14, besar kurang kecil ya, pokoknya 2 berarti. Yang 7B itu 16 dikurang 15, berarti 1 kan ya. Nah, 7C 18 dikurang 11, 6 ya selisihnya berarti. Terus kalau 7D 16 dikurang 12, wah ini mah udah kelihatan ya. Otomatis selisihnya, selisih apa sih tertinggi? Ayo yang mana? Udah kelihatan kan? Jawabannya adalah 7C. Nomor 16 itu yang ditanya jumlah mobil yang terjual tahun 2012 sampai 2014. Yang namanya jumlah pasti ditambah kan ya. Nah, di sini itu grafiknya pakai piktogram. Piktogram itu nama lainnya adalah diagram gambar. Yang namanya diagram gambar tuh pasti disimbolkan dengan gambar ya. Kalau di sini simbolinnya mobil. Ada keterangannya di soal, 1 mobil sama dengan 100 apa? 100 mobil maksudnya gitu. Yang ditanya kan 2012 sampai 2014, berarti yang ditambah
jumlah 2012, 2013, 2014 gitu. Kita lihat dari 2012 ada berapa mobil sih? Dari 2012 tuh ada 6 mobil sama setengah mobil ya. Berarti ada 650. Ditambah 2013 itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 900 ya. Ditambah yang terakhir 2014 ada berapa nih? Oh, ada 10. Berarti 1000. Udah tinggal tambahin aja. Kita tambahin semuanya. Tambahin berapa nih ya? 650 tambah 900 itu 1550 tambah 1000 berarti 2550 ya. Udah selesai. Oke, yang nomor 17 yang ditanya adalah modus. Modus itu apa sih? Bukan modus yang kayak cowok-cowok itu ya, modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul. Udah pernah dibahas ini ya di SD. Tapi biar ingat lagi. Nilai yang paling banyak muncul ya kan? Berarti kita lihat dulu nih datanya. Nilai itu di bawah, siswanya itu ke atas ya. Berarti nilai 1 nggak ada. Nggak ada yang dapat nilai 1. Nilai 2 juga nggak ada. Yang dapat nilai 3 ada berapa orang sih? Oh, ternyata ada 6 orang. Gitu bacanya ya. Yang nilainya 4 ada berapa? 4 orang. Nah, berarti kan kalau mau cari yang paling banyak muncul, berarti tinggal cari aja yang paling tinggi histogramnya. Siapa sih yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu yang nilainya 8. Ada berapa yang nilainya 8? 14 orang. Itu yang ditanya adalah mean, median, sama modusnya. Kita dikasih tahu tabel nih, ya kan? Kita dikasih tahu tabel datanya yang nilai 4 ada 2, yang nilainya 5 ada 4. Frekuensi itu banyaknya ya, banyaknya data gitu. Terus sekarang berarti kalau mencari mean itu X bar ya. Yang pertama mean itu X bar. X bar rumusnya gimana tadi kan ya? Jumlah data dibagi banyak data. Cara jumlahin ini gimana? Kan ini tabel, ya udah tinggal kaliin aja. Nilainya 4 ada 2. Kalau kalian mau tambahin 4 tambah 4, tapi kan capek ya. Kalau ada yang cepat ngapain pakai yang lama gitu kan. Tinggal kita kaliin aja. 4 kali 2 8 ditambah 5 kali 4 20 ditambah 6 kali 7 42 tambah 7 kali 5 35 tambah 8 kali 2 16. Dibagi tadi banyaknya data tinggal tambahin aja nih frekuensinya berapa sih? 2 tambah 4 6 tambah 7 13 tambah 7 lagi 20. Tinggal dibagi aja ya kan? Easy banget. 28 tambah 42 70 ya. 70 tambah 35 105. 105 tambah 16 berapa tuh? 105 tambah 16 200 berapa tadi? 28 tambah 42 70 105 16 itu 121 dibagi 20. Coba pakai kalkulator. Jangan pakai kalkulator, nggak boleh. 6,65 jawabannya. Tinggal dibagi aja kan. Sekarang yang kedua kita cari mediannya. Kalau kalian mau pakai cara manual, itu ya kalian urutin 4,4,5 5-nya ada 4 ya. Urutin, abis itu nanti dicoret ujung sama ujung, coret ujung sama ujung gitu kan ya. Lama ya. Kita pakai cara cepat aja, langsung di sininya. Langsung paling atas sama paling bawah dicoret, dikurangin gitu loh. 2 dikurang 2, abis ya. Karena abis berarti nggak ada sisanya, nggak usah ditulis apa-apa. 4 dikurang 5, sisanya di mana? Yang paling gede. 4 apa 5? 5 ya. Sisanya di sini 1. Ya kan? Terus 7 dikurang 1. Sisanya di mana? Di sini 6 ya. Berarti udah ketahuan mediannya berapa? 6. Ya. Jadi ini adalah median. Oke, kalau kalian mau pakai cara ini ya udah nggak masalah, tapi
Ustazah nggak jamin ya bakal cepet gitu ngitungnya ya. Kalau yang nomor 3 modus, waduh nih paling gampang nih modus nih. Udah tinggal dicari frekuensinya yang paling gede yang mana. Ini juga ya sama, berarti dia median juga, modus juga. Modusnya berapa? 6. Selesai. Nomor 19 yang ditanya hasil panen padi. Ini diagram lingkaran ya. Padi, kedelai, kacang hijau, kacang tanah sama jagung. Oke. Ini lupa dicantumin di soalnya. Kalau yang bergaris tebal itu adalah diameter, ya kan? Udah tahu nih kalau ini diameter berarti sebelah kiri 180, sebelah kanan juga 180, ya kan? Yang ditanya apa nih? Oh, yang ditanya padi, ya kan? Yang diketahui apa? Yang diketahui jumlah semuanya seluruhnya itu 180 ton, ya kan? 180 ton yang diketahui. Berarti udah padi sama dengan ini. Kalau misalnya ada soal kayak gini, yang dipakai adalah perbandingan ditanya dikali perbandingan diketahui kali nilai yang diketahui gitu. Nah, tergantung nih. Ini kalau perbandingan kayak gini ya, tapi kan kalau ini pakainya adalah derajat ya. Kalau derajat berarti derajat ditanya, derajat diketahui. Tapi kalau pakai presentase berarti presentase ditanya per presentase diketahui. Kalau perbandingan berarti perbandingan gitu. Tergantung aja ininya. Yang si padi, yang ditanya kan padi ya. Derajatnya padi berapa? Ini 30. Ini 30. Tadi kan sebelah kiri 180, sebelah kanan 180. Kalau kacang hijaunya 30, otomatis padinya 150 derajat, ya kan? Udah deh. 150 derajat. Yang diketahui apa? Seluruh derajat lingkaran itu berapa derajat sih? 360 derajat dikali nilai yang diketahuinya. Nih, ya kan? 180 ton. Coret nolnya, 18 sama 36 sama-sama dibagi 9 ya. 18 bagi 9 2, 36 bagi 9 3 kan ya? 4. Oh, bisa lagi ternyata. Sama dibagi 2 lagi ya. 1 sama 2, ya kan? Udah deh. 150 dibagi 2 berapa sih? 150 dibagi 2 75 ton ya. Tapi dia mintanya ke kilogram. Ton ke kilo itu, ton ke kilo berapa sih? 1000 ya? 1 ton sama dengan 1000 kilo. Berarti tinggal kalian lagi aja sama 1000. 75.000 kilogram. Yang nomor 20 itu ada diagram batang, tapi datanya ada 2, nilai fisika sama nilai matematika. Fisika itu dilambangkan diagramnya yang hitam ya. Kalau matematika yang putih gitu. Berarti kita lihat dulu yang ditanya ya. Yang ditanya itu jumlah nilai fisika dan matematika. Yang namanya jumlah jangan lupa ditambah, ya kan? Jumlah berarti ditambah. Yang fisika itu datanya ada 4 ya. Yang pertama 4, terus tambah 8 ya. Jadi itu kan pas digaris ya. Jadi 4 tambah 8 tambah 6 terus tambah 7. 7 itu di antara 6 sama 8, di tengah-tengahnya, makanya 7. Terus yang ini juga sama ya, 9. Kita tambahin dulu yuk. 4 tambah 8 12 tambah 6 18 tambah 7 25 tambah 9 34. Oke, berarti yang fisika 34 jumlah nilainya. Kalau matematika sama kayak tadi ya, cara nentuin 9 6 5 7-nya. Kalian lihat yang batangnya putih. 9 tambah 6 15 tambah 5 20 tambah 7 27 tambah 8 berapa tadi? Saya lupa deh. Kita ulang lagi.
15 tambah 5 27 tambah 8 35 ya. Oke. Kita periksa optionnya. Option yang pertama, yang A, nilai matematika sama dengan fisika. Oh, nggak sama ya? Nggak sama. Berarti option A salah ya. Yang kedua, B itu nilai matematika kurang dari fisika. Salah. Ini lebih besar ya kan? Matematikanya lebih besar karena 35. Yang C, nilai matematika lebih dari fisika. Oh, betul ya. Matematikanya lebih besar, berarti matematika lebih besar dari fisika. Oke, jawabannya yang C. Selesai.